Halo teman-teman Primary English, hari ini kita senang sekali Primary Podcast kedatangan seorang teman dari Duta Baca Kabupaten Garut, lebih tepatnya dengan Kang Jaki dan Teh Salma ya. Makasih Betul. ya Betul, untuk Pak. waktunya nih dari Paguyuban Duta Baca Garut ya. Ya, mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh ya seputar Paguyuban Duta Baca Garut, mungkin kami pengen tahu dulu mungkin Jaki ini lagi sibuk apa, Salma lagi sibuk apa. Silakan. Oke, halo teman-teman wargi Garut semuanya. Perkenalkan, saya Zaki Muhammad Rais. Saat ini diamanahi sebagai Ketua Paguyuban Duta Baca Kabupaten Garut periode 2026-2027. Kemudian untuk aktivitas saya sendiri saat ini baru menyelesaikan studi di tingkat perguruan tinggi, lebih tepatnya di program studi S1 Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta, dan selain itu aktif juga di Paguyuban Duta Baca Provinsi Jawa Barat. Oke. Oke, baik. Halo teman-teman, semuanya yang ada di Kabupaten Garut ataupun siapapun yang menonton hari ini. Perkenalkan, nama saya Salma Fatimah. Saya juga aktif di Paguyuban Duta Baca Kabupaten Garut. Saat ini diamanahi sebagai Wakil Ketua Paguyuban dan fresh graduate atau baru menyelesaikan studi juga di Institut Pendidikan Indonesia Garut, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke. Pertanyaan pertama, gimana rasanya mendapatkan gelar S1? Oke. Ini pertanyaan sejuta umat mungkin ya, Betul, dan betul. juga pertanyaan yang banyak dilontarkan ketika kita menyelesaikan studi begitu. Tentunya yang pertama ya bersyukur, seneng gitu dikasih kesempatan bisa menyelesaikan studi yang memang mungkin bagi sebagian orang perlu perjuangan yang panjang gitu. Namun di satu sisi memang jadi satu hal yang membuat saya pribadi khususnya merenung gitu ya, langkah selanjutnya apa ya gitu kan. Kemudian ada satu kekhawatiran tersendiri, dipungkiri ataupun tidak, ini satu tanggung jawab besar. Bagaimana ilmu-ilmu yang sudah didapatkan selama berkuliah ataupun menuntaskan pembelajaran di tingkat universitas itu bisa berdampak nantinya. Dan ini masih menjadi PR untuk diri saya sendiri, namun terus saya coba untuk bisa dimanfaatkan, terus untuk coba berikan dampak nyatanya untuk masyarakat begitu, Pak. Oke, sama gimana? Baik. Rasanya nano-nano ya, Pak. Ya, jadi perasaannya tentu bangga sudah menyelesaikan pendidikan sampai sejauh ini dan masih ada perasaan masih belum menyangka begitu ya, karena tidak dipungkiri ini perjalanan yang panjang untuk bisa berkuliah, tapi intinya, menjadi salah satu bagian lulusan dari S1, ini menjadi kebanggaan. Kedua, punya ilmu yang lebih dan nantinya itu menjadi tanggung jawab besar untuk saya pribadi untuk nantinya bisa memberikan manfaat dan dampak khususnya dari apa yang saya pelajari di, universitas yang saya, alami selama perkuliahan begitu. Dan perasaannya tentunya ini menjadi momen yang berharga begitu ya untuk diri saya pribadi karena kesempatan untuk berkuliah memang saya dapatkan dan ini menjadi privilege yang luar biasa. Oleh karena itu, ya bersyukur bisa sampai sejauh ini, bisa mendapatkan gelar S1 dengan berbagai proses yang saya alami selama berkuliah tersebut. Oke, jadi ini tinggal nunggu wisuda berarti ya? Ya, betul sekali. Tinggal Jaki bulan ini katanya ya? Akhir bulan ini. Akhir bulan ini ya, kita sekarang tag di bulan April 22 ya. Kalau Salma di bulan Desember tahun ini. tinggal nunggu. Jadi mudah-mudahan lancar ya Amin, sampai amin. nanti istilahnya acara wisuda selanjutnya. Tapi gini nih, mungkin sedikit deh kasih tips gimana caranya ini teman-teman supaya bisa menyelesaikan skripsi. Kadang kan ada yang Betul. lama-lama gitu ya. Betul. Kalian kan S1 pasti bikin skripsi kan? Betul. Ini berarti skripsi tentang kebahasa Indonesiaan, psikologi. Ya, saya psikologi, tapi untuk skripsi sendiri saya apa ya, bisa dikatakan mengadaptasi alat ukur. Jadi mengadaptasi alat ukur psikologis, terutama berkaitan dengan presentasi diri online pada dewasa awal gitu. Jadi itu diadaptasi dari skala psikologi luar negeri, tepatnya dari Amerika. Kemudian saya adaptasi ke budaya Indonesia yang nantinya bisa digunakan untuk mengukur presentasi diri seseorang, terutama dalam bermedia sosial. Karena sering sekali saat ini ditemuin ya Pak, apa namanya, fenomena second account.
Mhm. Jadi seringkali orang itu menunjukkan sesuatu yang berbeda antara di first account dan juga di second account termasuk di real life-nya Iya. gitu. Itu melalui alat ukur ini akan terukur kenapa sih seseorang bisa menunjukkan satu hal yang berbeda ataupun kepribadian ataupun aktivitas yang berbeda gitu. Padahal kan barangkali orang tidak akan peduli atas apa yang dia tunjukkan di media sosial. Jadi kemarin itu untuk penelitian saya mengadaptasi itu supaya nantinya skripsi-skripsi, mungkin adik tingkat ataupun penelitian selanjutnya bisa menggunakan alat ukur tersebut, begitu. Tapi tipsnya gimana biar istilahnya tepat waktulah minimal gitu, nggak atau mungkin ada yang bisa lebih cepet, tipsnya gimana Oke. ngerjain skripsi supaya semangat terus? Oke, mungkin dari Teh Salma dulu ya, Oke, nanti baik. sebelum Teh. Kalau tips dari aku, sebetulnya yang pertama yang harus disusun, dibuat strategi oleh mahasiswa saat ini untuk teman-teman yang jadi maba mungkin ya saat ini dan nanti supaya bisa, mengejar waktu sesuai dengan waktu yang diinginkan untuk skripsi, kita harus punya tujuan dulu di awal. Kuliah itu untuk apa, dan apa yang ingin kita kejar di akhir. Salah satunya yang harus dihadapi adalah skripsi. Kalau tips dari saya adalah karena mimpi dan cita-cita untuk menyelesaikan di 3,5 tahun begitu ya, tidak 4 tahun, itu menjadi ambisi dari awal begitu ya, menjadi cita-cita dari awal sehingga di-maintain dari perjalanan, kuliah itu harus betul-betul begitu ya, sehingga pada proses skripsi itu datang, kita sudah tahu kita mau melaksanakan penelitian apa, kita akan mengerjakan prosesnya seperti apa. Karena, tidak dipungkiri teman-teman yang ada di lingkungan kampus juga kadang-kadang ketika sudah masuk ke tahap skripsi begitu ya, pada proses skripsi mereka malah kebingungan, apa yang ingin mereka teliti sebagai, tujuan dari mahasiswa tersebut begitu. Sehingga kalau tips dari saya, cintai apa yang dipelajari di kelas begitu dengan jurusan yang diambil dan nanti skripsinya juga akan mengalir, akan gampang dan akan selesai pada waktu yang ditetapkan begitu. Sehingga intinya balik lagi pada personalnya, kalau memang punya tujuan dari awal, pasti goals-nya pasti akan terwujud, begitu. Oke, kalau dari Jaki sendiri sebetulnya untuk tips tadi ya, bisa menyelesaikan studi lebih cepat ya. Singkatnya itu nggak jauh beda juga dari Teh Salma bahwa yang paling utama itu kita harus punya tujuan gitu. Iya. Jadi kita harus punya target nih, misalkan kalau Jaki kan misal di kosan itu punya wishlist per semester ya Pak. Misalkan IP semester ini harus di atas sekian, Oke. ataupun misalkan semester ini harus bisa ikut minimal 1 lomba. Terus misalkan kalau semester ini ada rencana, apa ya, main misalkan harus target berapa tempat gitu. Nah, itu Jaki catat satu persatu bagaimana caranya nanti menjadi motivasi gitu dan itu betulan terjadi gitu. Ketika Jaki punya target harus bisa menyelesaikan skripsi 7 semester, bahkan kemarin selain skripsi 7 semester Jaki harus bisa mencapai IP sempurna di semester terakhir, itu alhamdulillah tercapai. Bukan karena, tiba-tiba, bukan karena Jaki yang bisa, tapi salah satunya adalah karena punya target yang itu membantu dalam setiap proses dan juga tahapannya. Nah, buat teman-teman yang juga misalkan punya keinginan bahkan dalam hal apapun ya selain skripsi, ingin punya target selesai dalam waktu tertentu, itu bisa tetapkan dulu targetnya, tujuannya apa gitu. Sehingga itu akan mempengaruhi timeline ataupun proses yang, akan dilalui begitu. Selain itu juga dalam setiap proses yang dilalui, ketika nanti meleset misalkan, itu akan jadi evaluasi langsung untuk diri kita gitu. Oh ternyata ini melesetnya gimana caranya supaya kita bangkit kembali dan ke jalur yang sesuai target tadi. Nah, itu mungkin yang Jaki terapkan termasuk waktu itu kenapa bisa 7 semester, karena kalau di, program studi psikologi itu jujur nggak bisa 7 semester Pak, karena banyak praktek, kemudian secara, apa ya, ukuran kapasitasnya juga bisa dikatakan ada lebihnya lah gitu. Bahkan orang-orang menyebut psikologi itu sebagai kedokterannya sosial gitu. Jadi kedokteran di bidang sosialnya. Jadi memang cukup berat, namun, alhamdulillah ya berkat pertolongan Allah juga itu bisa membantu gitu dalam proses 7 semester ini bisa selesai begitu. Jadi tipsnya memang teman-teman tentukan target, harus punya tujuan dan yang penting dan utama adalah menyusun timeline dalam mencapai prosesnya begitu. Oke. Jadi ya mudah-mudahan ya ini
tidak ada lagi yang lulus S1 itu lebih dari 8 semester ya? Iya, Betul, betul. Meskipun sebetulnya iya. nggak salah ya, Pak, karena setiap orang Ada mungkin punya waktunya. waktunya Iya, masing-masing, mungkin punya ya. kesibukan masing-masing, tapi yang disayangkan itu adalah ketika lulus lama tapi tanpa ada, Progres. Ya, progres betul begitu. betul. Jadi biar ngerasain tuh, chapter dalam hidupnya setelah S1 tuh apa Betul. gitu. Apakah dunia kerja atau mungkin ada yang ngelanjutin S2 gitu. Ya intinya mah sayang waktu lah Betul ya. betul. Terkecuali kalau misalnya teman-teman memang benar ada satu kegiatan yang dirasa, penting untuk progresnya ya. Misalnya sambil kerja Nah, gitu itu kan, kan beda cerita ya. beda cerita. Oke, kita lanjut mungkin ke paguyubannya ya. Ini barangkali ada teman-teman yang belum tahu nih, apa paguyuban Duta Baca itu? Silakan, Boleh siapa boleh yang Kak. jelasin? Boleh. Paguyuban Duta Baca Kabupaten Garut khususnya ini adalah organisasi, yang ada di Kabupaten Garut, yang tentunya harus diketahui oleh seluruh masyarakat Kabupaten Garut. Fokusnya yaitu di bidang literasi. Dalam tanda kutip literasi ini banyak sekali cabangnya teman-teman, begitu ya, dan Paguyuban Duta Baca Kabupaten Garut menjadi ruang positif yang bisa untuk dimasuki oleh berbagai lapisan masyarakat, khususnya anak muda di Kabupaten Garut. Karena kami juga bekerja sama bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut yang sama-sama punya visi misi untuk mewujudkan Kabupaten Garut yang literat. Oleh karena itu dengan adanya Paguyuban Duta Baca Kabupaten Garut ini bukan hanya menjadi, ruang diskusi begitu Iya. ya, tetapi ini menjadi ruang untuk berkarya. Berkarya dalam bidang apa? Di Paguyuban Duta Baca Kabupaten Garut khususnya tidak hanya mewadahi dalam bidang literasi, dalam, konteks yang monoton atau terbatas begitu, tetapi Paguyuban Duta Baca Kabupaten Garut ini menjadi ruang yang terbuka, begitu untuk berkarya, untuk berinovasi, begitu dengan, hal-hal yang ingin dikembangkan oleh anak muda di Kabupaten Garut. Oleh karena itu, kami sebagai pengurus di, Paguyuban Duta Baca Kabupaten Garut, tentunya senang ketika masyarakat lebih mengenal, kita lebih menyentuh mereka, karena tidak dipungkiri keberhasilan dari organisasi kami ini juga berkat dukungan dari masyarakat dan impact atau keinginan yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat, tujuannya yaitu untuk menjadikan anak muda ini percaya diri, anak muda di Kabupaten Garut ini punya kapasitas, punya kapabilitas yang mumpuni begitu. Sehingga kami hadir, Duta Baca Kabupaten Garut ini hadir, paguyuban hadir untuk menyentuh, anak muda yang sama-sama kita ingin beriringan, berjalan, punya visi misi, punya kegiatan yang positif. Sehingga, kami rasa Paguyuban Duta Baca Kabupaten Garut harus lebih, lebih show off, lebih akan mudah dijangkau oleh masyarakat begitu, karena ini adalah organisasi pemuda dan tujuannya untuk pemuda kembali. Oke, betul ya. Jadi tadi Paguyuban Duta Baca Kabupaten Garut itu hadir bukan sekedar untuk komunitas yang hanya mengumpulkan orang-orang ataupun hanya mengumpulkan massa begitu, tapi memang ada satu misi, ada satu tujuan besar gitu. Bagaimana dari adanya komunitas, adanya Duta Baca Kabupaten Garut ini hadirlah gitu ya, generasi-generasi yang bisa mewujudkan cita-cita Kabupaten Garut khususnya, yaitu menuju kabupaten yang literat. Iya. Kemudian tadi Teh Salma sempat menyinggung bahwa di Duta Baca itu menjadi ruang untuk bagaimana individu termasuk khususnya generasi muda Kabupaten Garut itu untuk berkarya, kemudian memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni, tapi di sisi lain Duta Baca Kabupaten Garut juga menjadi ruang yang bisa menjadi ruang ekspresi untuk individu yang hadir di Kabupaten Garut, bagaimana literasi itu bisa diterima dengan beragam cara gitu. Bukan hanya dengan membaca buku saja, bukan hanya dengan hadir ke perpus saja, tapi bagaimana Duta Baca menjadi inisiator untuk bisa menghadirkan program-program yang kreatif, sehingga literasi yang menjadi tujuan utama untuk meliteratkan masyarakat, itu bisa mudah diterima di berbagai kalangan masyarakat Kabupaten Garut. Oke. Mungkin dikasih sedikit cerita gimana asal mula Kabupaten Garut punya Duta Baca? Oke, jadi mungkin secara historis ya, dulu itu hanya ada di tingkat provinsi. Ya. Dulu namanya Duta Perpustakaan Jawa Barat. Dan itu sistem seleksinya terbuka untuk seluruh masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Selang beberapa tahun dirasa
perlu kebutuhan untuk di tingkat Kabupaten. kabupaten. Karena untuk di tingkat provinsi ini, meskipun dari berbagai daerah, pada akhirnya setelah proses seleksi selesai itu akan kembali ke daerah Iya. masing-masing. Makanya pada saat itu hadirlah keinginan dari mungkin ya, yang menjadi duta baca di tingkat provinsi untuk bisa menginisiasi hadirnya duta baca di tingkat kabupaten Garut khususnya. Nah, akhirnya untuk di Kabupaten Garut sendiri, pada waktu itu Kang Haikal sebagai founder Duta Baca Kabupaten Garut bersama rekan-rekan beliau pada saat itu tepat di tanggal 13 Agustus tahun 2020 melakukan diskusi ringan gitu ya, karena memang tidak terlalu formal, tidak terlalu meriah, bahkan bisa dikatakan sederhana, hanya dari satu tongkrongan begitu. Akhirnya menginisiasi mencoba mewujudkan cita-cita bagaimana hadir duta baca di tingkat Kabupaten Garut sebagai salah satu ruang untuk bisa menjadi upaya untuk meningkatkan literasi begitu. Akhirnya lahirlah Duta Baca Kabupaten Garut yang memang pada saat itu belum langsung terbentuk menjadi organisasi, tapi hanya satu ruang yang akhirnya pada tahun 2022 itu barulah Duta Baca Kabupaten Garut itu dibuka untuk masyarakat secara luas. Yang Artinya pertama berarti itu ya? ya, Pertama. betul. Yang pertama kali tahun 2020 sampai 2021 itu untuk sistem pemilihan duta baca di tingkat provinsi, khususnya yang dari Kabupaten Garut itu ada seleksi internal di Dinas Perpustakaan. Jadi belum terbuka ke masyarakat karena memang masih banyak keterbatasan pada waktu itu. Dan alhamdulillah sampai tahun 2026 ini, artinya sekarang adalah tahun kelima berjalan, Duta Baca Kabupaten Garut hadir dibuka untuk masyarakat Kabupaten Garut secara umum dan lebih tepatnya untuk kalangan muda di tingkat SMA, MA, SMK sederajat dan mahasiswa yang memang dilakukan setiap tahun untuk merekrut anggota Paguyuban Duta Baca Kabupaten Garut begitu. Kalau dari programnya nih, mungkin ini juga kita pingin tahu juga. Ini angkatan Jaki 2026 sampai 2007 sama-sama ya. Program-program apa aja yang sedang berlangsung atau mungkin yang akan dilangsungkan nih sama angkatan kalian? Ya, baik. Tadi sedikit menyinggung begitu ya dari apa yang disampaikan Kang Zaki, betul kami alhamdulillah sudah 5 tahun berjalan begitu ya, sehingga ini berkorelasi dengan program-program dari Paguyuban Duta Baca Kabupaten Garut. Khususnya pada periode saya dan juga Kang Zaki di tahun ini, programnya kami tujuan utamanya yaitu yang pertama yang ingin kami sampaikan begitu kepada masyarakat secara luas, ini sebelum ke program ya, kami ini ingin selalu meng-upgrade, ingin selalu, mempunyai apa ya, perubahan istilahnya walaupun itu sedikit, tetapi kami ingin berusaha untuk konsisten bagi masyarakat dan pemuda di Kabupaten Garut. Dan program-program yang kami jalankan khususnya di paguyuban, yang kami rasa dampaknya juga bisa dirasakan oleh banyak orang. Yang pertama kami juga, rutin untuk melaksanakan teras dialektika, dan ini dilaksanakan di perpustakaan daerah di Kabupaten Garut, sehingga masyarakat, para pemuda di Kabupaten Garut, komunitas, organisasi, ini menjadi ajang untuk, berkumpul, untuk, berdialog bersama, dan juga untuk berdiskusi bersama, ada teras dialektika. Dan kemudian kami juga memanfaatkan fasilitas online di Sosial media media. iya, Betul. sosial media. Karena tidak dipungkiri untuk saat ini komunitas atau organisasi juga perlu untuk eksistensinya itu dimunculkan di sosial media. Kami ada, bincang revisi, kemudian sekarang ada literaksi, begitu. Literaksi itu apa? Karena memang Duta Baca fokus utamanya yaitu untuk literasi, salah satu literasi yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat yaitu berkenaan dengan membaca buku, begitu. Sehingga setidaknya kami dari para pengurus di Paguyuban Duta Baca Kabupaten Garut, bersama juga dengan para alumni yang menginisiasi Duta Baca di tahun-tahun sebelumnya, kami ingin setidaknya memberikan, apa ya, ruang untuk masyarakat, untuk pemuda bahwa membaca itu menyenangkan. Betul. Dengan cara kita, share begitu ya, apa yang kita baca kepada mereka, apa ilmu-ilmu, poin-poin penting dari buku-buku yang belum tentu juga mereka baca, dan ini menjadi satu, apa ya, bacaan baru untuk mereka dengan program literaksi, begitu. Selain itu, program-program kami yang kami jalankan juga
tidak terlepas dari internal saja. Kami Hmm. juga berfokus untuk berkolaborasi dengan para komunitas, dengan organisasi di Kabupaten Garut, baik itu sekolah, baik itu kampus begitu ya, sehingga dapat menjangkau, program-program lebih luas, seperti kolaborasi baca bareng misalnya, Oke. kolaborasi diskusi atau kegiatan event yang memang mengikut sertakan organisasi luar, begitu. Dan, selain itu kami juga saat ini, di bulan ini sedang mengadakan sayembara Duta Baca Kabupaten Garut, 2026. Betul, 2026. Jadi 2026 perdana dibuka di bulan April ini di ya. bulan Jadi April. ini juga sekalian mungkin ya barangkali untuk teman-teman yang sedang menonton dan nanti masih ada kesempatan, kami terbuka sangat lebar gitu ya Betul. untuk teman-teman semua bisa menjadi bagian dari Duta Baca Kabupaten Garut. Karena hadirnya sayembara Duta Baca Kabupaten Garut atau mungkin ya bahasa lainnya pemilihan Duta Baca Iya. Kabupaten Garut, kami buat konsep ini bukan sekedar ajang pemilihan individu yang nanti mendapatkan selempang, Iya. tapi kami membuka peluang itu untuk individu-individu yang justru kedepannya ingin berdampak lebih luas, ingin bermanfaat lebih luas untuk masyarakat Kabupaten Garut, terutama dalam peningkatan minat baca dan literasi di Kabupaten Garut begitu. Ini apa aja syaratnya? Mungkin bisa di-spill dikit. Oke, kalau untuk syarat yang utama tentu ada keinginan untuk berdampak begitu ya. Hmm. Karena tidak dipungkiri masih banyak juga kalangan muda yang ingin mendaftar itu, apakah jadi seorang duta baca itu harus rajin membaca, Nah, ataupun mungkin jadi duta baca itu harus bisa menamatkan sekian puluh buku dalam Buku, satu iya. minggu gitu. Tentu tidak gitu. Tapi dalam hal ini bukan berarti seorang duta baca dibolehkan untuk tidak membaca begitu ya. Tapi satu hal yang perlu dipahami oleh teman-teman semuanya ataupun untuk masyarakat Kabupaten Garut, bahwa untuk menjadi duta baca yang utama adalah keinginan untuk berdampak. Karena ketika nanti sudah menjadi seorang duta baca, bukan lagi menjadi kebutuhan pribadi gitu ya, membaca ataupun meningkatkan literasi itu, tapi menjadi satu hal yang harus dilakukan bagaimana kebiasaan membaca, kebiasaan berliterasi itu dibawa untuk berdampak ke masyarakat. Itu yang paling utama. Kemudian yang kedua adalah syarat administrasi. Untuk syarat administrasi ini tentunya ya gampang dan bisa teman-teman lakukan secara perlahan, seperti memiliki kartu anggota perpustakaan. Karena dipungkiri ataupun tidak, kita adalah bagian dari mitra perpustakaan daerah Kabupaten Garut. Kemudian ada juga membuat isei, kemudian kartu pelajar ataupun kartu mahasiswa, dan juga administrasi serupa yang pastinya mudah gitu ya, Teh Salma, Iya. mudah untuk bisa dipenuhi. Selain itu juga nanti kita akan ada tahapan wawancara, kemudian ada tahapan penyisihan, hingga pada akhirnya pada babak final gitu. Betul ya. Ini untuk sistem seleksi sebetulnya Pak tidak jauh berbeda dengan ajang-ajang yang Yang lain lain. ya. Hanya saja yang perlu digarisbawahi adalah kita ingin mencari orang-orang yang berdampak gitu ya, ingin berdampak, dan yang pasti adalah seluruh proses rangkaian sayembara Duta Baca Kabupaten Garut dari awal sampai akhir kita tidak memungut biaya gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir harus bayar segini, Gratis, harus gratis. vote segini, harus bayar untuk karantina, enggak. Jadi full gratis. Karena kita menginginkan orang-orang yang benar-benar ingin berdampak begitu. Karena kalau kita berbayar dan tujuannya hanya untuk selempang, ya kita tinggal beli sendiri begitu ya. Tinggal mesen online Ya ya. betul. Sekarang Bikin aja. udah banyak ya, Teh Salma ya. Oke. Kalau batas minimal usia sama maksimal nih, yang SMP bisa ikutan nggak? Belum kan ya? Belum. Belum. Berarti minimalnya usia 17 17 gitu. 17 Untuk di tahun. kategori pelajar Pelajar. maksimal, Pak. Maksimal pelajar itu di 17 tahun Oke. dengan syarat pelajar di tingkat SMA. Begitu. Jadi mau 15. Jadi ini ada dua kategori ya? Ya, ada Duta kategori Baca pelajar. Itu pelajar itu untuk SMA, MA, SMK dan sederajat. Oke. Jadi kalau usia bebas sebetulnya. Tapi untuk kategori pelajar ini maksimal 17 tahun. Oke. Jadi misalkan kalau 13 tahun boleh nggak? Kalau dia udah SMA mah ya boleh, Boleh, gitu. oke. Jadi syaratnya secara usia harus terpenuhi, secara pendidikan pun harus. Oke. Kemudian untuk kategori mahasiswa itu kita maksimal 22 tahun. Dua-dua ya. 22 tahun itu kalau kita melihat range usia di kalangan umum gitu, itu biasanya
di semester ataupun di tingkat akhir. Akhir ya? Ya, di tingkat akhir. Dan juga untuk sering jadi pertanyaan, apakah yang gap year itu boleh atau enggak? Nah, Gitu. Jadi udah lulus SMA secara usia terpenuhi, tapi tidak berkuliah iya, gitu. belum kuliah. Apakah Heeh. diperbolehkan atau tidak? Nah, untuk saat ini kita belum Belum gitu, ya? belum menerima karena memang kita menyesuaikan juga persyaratan administrasi di tingkat provinsi Oke. gitu. Karena nantinya yang terpilih menjadi duta baca Kabupaten Garut itu akan menjadi delegasi ke tingkat provinsi gitu. Dan akan sayang sekali begitu ya Pak, ketika di tingkat kabupaten misalkan sudah terpilih tapi aturannya tidak sesuai dengan di provinsi, Iya. justru nama kabupaten yang mungkin Oh nanti iya. akan terhalangi begitu ya. Tapi secara keberdampakan, secara kebermanfaatan kita terbuka untuk luas gitu. Jadi ketika tidak terpilih ataupun belum bisa bergabung sebagai duta bacanya, kita punya banyak program kok yang melibatkan masyarakat luas gitu, baik yang kerja ataupun yang belum kuliah ataupun sudah berumah tangga. Bahkan kemarin di teras dialektika sebelumnya ya, Betul. yang hadir itu bapak rumah tangga gitu. Jadi Iya. sengaja karena tertarik dengan duta baca dan secara kualifikasi kan belum memungkinkan gitu ya untuk menjadi seorang duta bacanya, akhirnya hadir dalam kegiatan-kegiatan dan juga program duta baca itu sendiri yang dihadirkan baik itu tiap minggu, per 2 minggu, atau bahkan kegiatan rutin di tiap bulannya begitu. Tapi mungkin akan menarik nanti ya. Ini saya menghayal aja ya. Mungkin ya, nggak tahu apakah ini bisa atau enggak. Ada duta baca tapi di tingkat anak. Kan kita sering dengar gitu bahwa kebiasaan membaca ini harus dibentuk sedari dini gitu. Betul. Kayaknya lah lucu nih misalkan barudak jadi duta baca tapi duta baca anak gitu. Cilik ya gitu Pak. Cilik dah atau gimana lah. Nah, sebetulnya dulu itu di tahun 2020 ke bawah ya, kalau tidak salah, itu ada duta baca anak di tingkat provinsi. Oh, ada ya? Ada. Jadi itu yang menginisiasi adalah dari Paguyuban Duta Baca Provinsi Jawa Barat. Hanya saja itu programnya tidak berlanjut gitu. Karena mungkin berbagai hal begitu ya Pak. Kemudian sebetulnya tadi bersinggungan dengan duta baca anak. Sebetulnya setiap tahun bahkan sampai sekarang itu banyak keinginan ya dari masyarakat, baik itu melalui media sosial Duta Baca Garut ataupun secara langsung ke teman-teman pengurus, itu banyak keinginan adanya duta baca anak gitu. Bahkan dari SMP, SD itu meminta. Kemudian selain itu juga sempat ada keinginan dan masukan adain duta baca guru gitu. Iya, Itu menariknya. ya itu Menarik ya. menjadi satu hal yang mungkin lucu tapi satu sisi juga menjadi tantangan gitu ya. Mungkin masukan ya untuk kita di Paguyuban Duta Baca Kabupaten Garut. Namun di satu sisi menjadi tantangan gitu. Tapi apapun itu, ini menjadi PR kita bersama gitu ya. Apakah mungkin nanti ke depannya bisa terrealisasi ataupun kalaupun belum saat ini itu bisa menjadi program yang terencana gitu ya untuk di tahun-tahun berikutnya gitu. Karena betul sekali untuk usia dini ini menjadi salah satu tolak ukur gitu bagaimana satu kebiasaan itu tertanam begitu, termasuk kebiasaan membaca dan kebiasaan berliterasi begitu. Dan apalagi kalau misalkan duta baca anak ada, terus duta baca guru ada, duta baca orang tua. Jadi diperbanyak gitu. Karena kan anak juga pasti meniru kalau nggak dari guru dari orang tua. Iya, betul. Kebanyakan kan banyak sekali yang bilang bahwa kumaha caranya, salah satu tips supaya bisa menanamkan kebiasaan membaca di lingkungan keluarga. Banyak kan pertanyaan kayak gitu. Jawabannya adalah ya orang tuanya harus baca gitu. Karena satu metode yang paling mudah untuk dilakukan oleh anak-anak itu adalah modeling. Jadi meniru gitu kan. Setuju. Ya. Tapi aku mau menambahkan Boleh. barangkali dari pertanyaan tadi dan yang disampaikan Kang Zaki, walaupun saat ini memang jadi tantangan besar kami dari berbagai masukan untuk adanya duta baca anak, mudah-mudahan bisa terrealisasikan ya di nanti gitu dengan kami juga memaintain dari sekarang bagaimana prosedurnya, kualifikasi dan lain sebagainya. Tapi di samping itu, kami juga sebagai duta baca Kabupaten Garut khususnya
mahasiswa ataupun pelajar yang bergabung menjadi bagian dari pengurus paguyuban, ini juga menginisiasi untuk dapat menyentuh ke lapisan anak-anak, begitu dengan program-program yang mereka bawa, Iya, iya. gitu. Karena banyak juga dari rekan-rekan kami di paguyuban, di Duta Baca, yang mereka punya fokus utamanya untuk membaca literasi anak-anak, begitu ya. Sehingga ini mudah-mudahan jadi satu loncatan juga untuk kami walaupun belum menyentuh untuk program tersebut, tapi kami berusaha untuk menyentuh program literasi ini bisa berdampak untuk anak-anak, anak-anak TK, anak-anak PAUD yang saat ini banyak sekali kegiatan-kegiatan mereka dan dibantu oleh teman-teman Duta Baca, programnya bisa sampai kepada mereka. Dan harapan kami juga ini bisa bekerja sama bersama para TBM, Taman Baca Masyarakat, karena ini cakupannya luas. Ketika ada Duta Baca di satu kecamatan, di satu kampung, mudah-mudahan ini bisa membuka TBM-TBM, Taman Baca Masyarakat yang lebih luas. Karena saat ini kami juga bahagia, bersyukur Betul. masyarakat Kabupaten Garut juga sudah mulai melek, sudah mulai tergerak hatinya untuk membuka Taman Baca Masyarakat, begitu ya. Salah satunya juga ada di beberapa daerah di Kabupaten Garut yang aktif, begitu ya. Kadang-kadang juga sering mengundang Duta Baca untuk berkolaborasi dan ini salah satu ajang yang sangat kami apresiasi, begitu ya. Sehingga ketika kami sebagai paguyuban belum bisa sampai pada program tersebut, tetapi masyarakat juga sudah mulai antusias dengan literasi dan anak-anak juga sudah mulai dapat diberikan asupan literasi sejak Betul. dini di masyarakat, di lingkungan sekitarnya. Oke. Ini masih seputar sayembara tahun ini ya. Betul. Coba di-spill ataupun dikasih tahu sedikit lagi. Tadi disebutkan harus bikin esai, betul? Betul. Coba maksudnya gimana? Barangkali ada yang sok Iya. duluan nih dengar apa dua ada esai cenah. Oke. Iya. Jadi kalau untuk Isaiah sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk tahun ini kita mengambil tema optimalisasi peran Duta Baca dalam mewujudkan Garut hebat dan literat. Oh, oke. Gitu. Ini selaras dengan visi utama Program pemerintah ya. Kabupaten Garut itu bagaimana masyarakat Garut itu hebat, bukan sekadar hebat secara diksi gitu ya, tapi hebat dalam berbagai hal, hebat dalam memanfaatkan teknologi, hebat dalam bersaing, hebat dalam berprestasi, termasuk hebat dalam berliterasi untuk mewujudkan masyarakat yang literat. Nah, untuk esai sendiri sebagai salah satu persyaratan, ini sebetulnya secara format penulisan itu kita menggunakan format penulisan karya ilmiah yang umum gitu ya, yang biasa digunakan baik di sekolah ataupun di kampus. Kemudian untuk isinya justru kita ingin menggali gagasan-gagasan dari calon pendaftar gitu ya, dari para generasi muda, bagaimana sih sebetulnya Garut hebat dan Garut literat di mata mereka gitu. Sehingga dalam proses menuju Garut hebat dan Garut literat tersebut seperti apa strategi-strategi dan termasuk optimalisasi peran ketika mereka nanti menjadi seorang Duta Baca begitu. Baik. Iya. Salma ada tambahan? Sedikit mungkin ya. Jadi ketika baca persyaratan harus membuat esai, jangan panik duluan teman-teman. Dia takutnya ya esai. Betul ya. Karena tujuan utama kami sebetulnya hanya ingin menampung dalam gagasan tertulis gitu ya. Karena nanti juga akan ada momennya secara lisan, secara langsung berdialog dengan paguyuban. Tetapi bagaimana teman-teman di sini menuliskan gagasannya secara tertulis dalam konteks esai, sehingga kami juga tidak memberatkan dengan peraturan yang formal begitu di lingkungan pendidikan, tetapi menyesuaikan dengan kapasitas yang secara umum begitu ya. Tetapi tujuannya tentu tadi balik lagi yaitu bagaimana pandangan awal bagi masyarakat untuk mewujudkan Garut literat. Ini menjadi tujuan utama kami. Betul. Oke, jadi pingin dengar juga ide-ide baru ya. Itu. Atau mungkin ya ide-ide yang istilahnya ternyata ada banyak juga nih anak-anak muda yang ide-ide yang cemerlangnya. Betul. Satu lagi wawancara nih. Kira-kira boleh di-spill pertanyaan apa? Atau mungkin bisa cerita pas kalian menjadi Duta Baca. Kalau Jaki maaf Duta Baca tahun 2023 di Garut. 23 di Garut. Iya. Sama 2024 di Garut. jadi beda 1 tahun. Iya. Mungkin bisa cerita ketika pengalaman kalian ya diwawancara sama tim tahun sebelumnya. Iya. Pertanyaan apa yang muncul supaya siap nih? Oke, kalau pertanyaan mungkin kita di belakang begitu ya. Tapi intinya teman-teman ketika nanti dihadapkan pada tahapan wawancara,
itu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, bahkan Hmm. tidak perlu merasa satu hal yang benar-benar akan sangat menegangkan begitu. Hmm. Karena ketika nanti wawancara, hal-hal ataupun pertanyaan yang akan disampaikan, yang akan ditanyakan ke teman-teman ataupun pada saat itu ke kita, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang berkaitan dengan diri kita sendiri. Oh, oke. Baik itu dari track record kita, misalkan keterlibatan di sekolah, aktivitasnya apa saja, atau di kampus mengikuti organisasi apa saja. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan literasi, misalkan eh, program apa yang pernah diikuti gitu. Kemudian harapan atau bahkan kita akan mempertanyakan program-program yang mungkin dibawa karena calon pendaftar duta baca itu kita arahkan untuk mereka itu membawa program. Hmm. Jadi selain mereka nanti dalam melaksanakan tugas seorang duta baca mengikuti program dari Paguyuban Duta Baca Kabupaten Garut dan juga Dinas Perpustakaan, mereka diberikan kebebasan, keleluasaan untuk melaksanakan program literasinya masing-masing. Oke. Karena kan mungkin tadi ya sempat Teh Salma singgung, ada yang berfokus pada literasi anak, Hmm. ada yang berfokus pada literasi digital, ada yang berfokus pada literasi kesehatan mental. Nah, Oke. kita berikan ruang sebebas-bebasnya bagaimana mereka berekspresi, bagaimana duta baca hadir untuk meliteratkan masyarakat dengan berbagai cara yang bisa diterima begitu. Karena ketika kita bicara eh, literasi finansial, misalkan literasi tentang keuangan, kita tidak mungkin membawa hal itu ke ranah anak-anak TK misalkan. Tapi bagaimana literasi anak justru hadir dan akan lebih mudah diterima oleh anak-anak. Begitupun dengan kalangan masyarakat dengan dinamika dan juga keberagaman yang sangat luas, kita memberikan keleluasaan sesuai dengan bidang tersebut begitu. Iya. Ada tambahan dari Salma Eh, mungkin? Karena ini supaya, apa ya, menjadi gambaran untuk Mhm. teman-teman ketika proses wawancara yang kami alami, betul intinya kami berdialog, berdiskusi begitu ya dengan pewawancara yang mewawancarai kami. Intinya ketika sudah masuk, meniatkan diri untuk bergabung bersama Duta Baca Kabupaten Garut, intinya teman-teman juga sudah tahu nanti, istilahnya yang paling minimal adalah tentang literasi, Iya. begitu ya. Tetapi literasi di sini khususnya kami juga berfokus pada bukan hanya sekadar teoritis dan juga pengetahuan semata, tetapi jauh dari itu, lebih dari itu, kami juga, berusaha untuk, apa ya, memberikan statement yang praktis begitu. Karena pada, prosesnya nanti setelah menjadi duta baca, yang akan lebih ditonjolkan adalah praktik di lapangan dan bagaimana Betul. kita berdampak secara nyata dengan apa? Dengan kapasitas yang ingin teman-teman bawa, baik itu program-program yang ingin teman-teman bawa. Tetapi tidak usah khawatir ketika teman-teman juga sudah ingin belajar untuk masuk menjadi bagian dari duta baca, berarti teman-teman juga sudah berprogres, begitu ya. Dan hal tersebut juga akan mengikuti program-program, ide-ide cemerlang juga akan mengikuti, dengan apa ya, berjalannya waktu ketika bergabung dengan duta baca. Karena di duta baca itu sendiri ini khususnya untuk teman-teman di Kabupaten Garut ya dan para pemuda, paguyuban atau organisasi itu sangat penting begitu ya, dan khususnya kami istilahnya ingin mengajak supaya pemuda itu lebih melek terhadap organisasi itu sendiri ya. Jadi bukan hanya tentang literasinya tetapi organisasinya. Ketika kita masuk pada organisasi yang positif, yang dinamis begitu, pengetahuan kita, pengalaman kita juga akan mudah untuk lebih meningkat begitu. Sehingga teman-teman jangan khawatir ketika proses wawancara tidak semenegangkan yang Betul sekali. dibayangkan. Intinya, ketika punya satu hal yang ingin dibawa, satu niat yang ingin dibawa di Kabupaten Garut, itu silakan untuk disampaikan. Nah, betul. Karena tadi di awal sempat disinggung bahwa kita menerima individu-individu yang ingin berdampak begitu ya. Nah, justru keberdampakan apa yang ingin dibawa nanti kita hanya berdialog perihal itu gitu. Sehingga nantinya bisa disesuaikan juga dengan program paguyuban Duta Baca Kabupaten Garut Betul. begitu. Kalau program selanjutnya nih, sekarang sedang berlangsung pembukaan ya di kita Betul. tag di bulan April ini sedang berlangsung pembukaan untuk Sayembara 2026. Program selanjutnya apa nih yang sedang kalian susun untuk program selanjutnya? Oke, kalau untuk program Sayembara karena ini merupakan program tahunan, artinya akan ada masa selesainya begitu ya, Pak. Iya. Artinya ada finalnya nanti. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala juga di
pekan terakhir bulan Juni begitu. Nah, kemudian untuk program-program yang sedang berjalan di samping sayembara termasuk yang direncanakan adalah kita tetap berjalan program circle baca atau baca bareng begitu ya yang berlangsung setiap bulan. Kemudian teras dialektika juga setiap bulan, ada bincang revisi dan juga literaksi di setiap pekan. Dan juga insya Allah mudah-mudahan tahun ini bisa terlaksana, kita ada program kemah literasi begitu. Jadi memang di tahun sebelumnya ada kemah literasi yang diinisiasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut, tapi untuk tahun sekarang insya Allah akan diinisiasi oleh Paguyuban Duta Baca Oh, Kabupaten Garut. terbuka untuk umum atau enggak? Insya Allah kita Insya terbuka Allah untuk terbuka. umum, bahkan kita rencananya ada 2 kali keinginan termasuk kolaborasi dengan Duta Baca di Priangan Timur gitu. Jadi kemarin pun sudah ada gambaran bahwa selain kemah literasi Priangan Timur, kita ada program kumpul Duta Baca Priangan Timur dan alhamdulillah Garut ditunjuk jadi tuan rumah. Ini Oh, mudah-mudahan kalau menarik. ini di bulan Mei, kalau tidak ada perubahan Mei Juni begitu ya, nanti akan menghadirkan Duta Baca dari Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan juga Kabupaten Pangandaran begitu. Dan ini mudah-mudahan tidak ada perubahan dari tingkat provinsi. Hanya saja tadi ya program setelah sayembara adalah kita ada program kemah literasi yang insya Allah mudah-mudahan tidak ada perubahan, kita buka untuk umum Umum, ya. begitu sebagai ruang yang menarik untuk berliterasi bersama masyarakat Kabupaten Garut begitu. Betul. Oke, saya pingin jadi ini teman-teman mungkin ya istilahnya jangan malu Betul. ataupun jangan takut ya. Coba aja dulu ya. Betul. Nah, betul Coba sekali. aja. Masuk dulu karena saya yakin ini kegiatannya positif gitu ya untuk Duta Baca Kabupaten Garut dan nanti akan ketemu dengan teman-teman yang positif juga. Insya Allah betul sekali. Dan programnya kan keren-keren gitu ya. Jadi sayang lah kalau nggak ikutan. Jadi saya sarankan coba masuk dulu. Adapun mungkin nanti kalau pingin tips dan trik lebih mendalam bisa ke Jaki atau ke Salma langsung ya lewat Betul. lewat Boleh, DM boleh, ataupun iya. lewat WhatsApp gitu nanya-nanyain secara detail. Misalkan yang kayak tadi misalkan persiapannya harus apa aja gitu ya, syarat dan seterusnya lah ya. Nah, saya pengen geser ke pertanyaan secara umum gitu ya, yaitu terkait kegiatan membaca itu sendiri ya. Nah ini, Jaki sama Salma ini kan sudah tahun ke-5 kalau paguyubannya, Betul. tapi kalau Jaki tadi masuk di 3. 2023 sama 2023. 2024, yang mana kalian ini mungkin sudah ada di lingkaran kegiatan membaca gitu ya, termasuk mungkin data-data seputar literasi di Garut, nasional gimana. Cerita sedikit deh, gimana perkembangan kegiatan membaca kita, baik itu di Garut ataupun di Indonesia? Apakah ada perubahan, pergeseran ke lebih baik? Atau penurunan? Gimana nih datanya? Saya pengen tahu juga nih. Iya. Boleh. Iya, kalau dari saya pribadi begitu ya, kalau melihat bagaimana indeks literasi atau membaca khususnya yang lebih spesifikasi di Kabupaten Garut, sebetulnya teman-teman di Kabupaten Garut, masyarakat Kabupaten Garut itu sudah melek membaca. Yang saya rasakan dan saya lihat setelah saya bergabung bersama Duta Baca Kabupaten Garut khususnya, sudah melek membaca. Tetapi lagi-lagi ada satu, virus, bisa dikatakan virus di kalangan anak muda yang saya rasakan di lingkungan saya pribadi khususnya, mereka itu lebih cenderung FOMO untuk membaca. Tetapi secara esensi ketika mereka mengikuti kegiatan membaca, kadang-kadang tidak tahu. Kadang-kadang mereka juga masih buram dengan esensi membaca itu tersebut. Sehingga ketika ada satu kegiatan membaca di satu, organisasi, satu ruang lingkup komunitas, mereka sudah punya ketertarikan untuk bergabung begitu. Tetapi itu hanya sekedar ikutan aja dan juga FOMO, begitu ya. Sehingga esensi dari internal diri sendiri untuk membaca itu penting, itu masih kurang yang saya rasakan begitu. Tetapi yang ingin saya garis bawahi di sini, karena lagi-lagi saya juga bagian dari generasi zilenial begitu ya, dan anak muda saat ini yang lebih antusiasnya memang generasi Gen Z begitu. Tetapi yang ingin saya garis bawahi, ternyata dari pengen ikutan aja, dari FOMO aja, itu adalah satu langkah
untuk berproses Ya. supaya kita punya keinginan secara internal, begitu. Karena kalau kita gak FOMO, kalau kita gak ikutan, begitu, proses untuk, merasakan esensi yang lebih dalam dari membaca itu mungkin tidak akan pernah tumbuh, begitu. Sehingga paksain dulu aja untuk ikutan satu kegiatan membaca, walaupun gak punya bacaan, walaupun gak suka membaca, tetapi untuk hadir pada ruang tersebut itu juga sudah menjadi satu niat, berarti ingin berubah, ingin membaca yang lebih baik, begitu. Ini dalam skala Kabupaten Garut Garut ya. atau dalam skala lingkungan saya, begitu, sebagai mahasiswa di Kabupaten Garut. Tetapi secara umum, secara lebih luas lagi di Indonesia, saya juga sebetulnya bangga. Ternyata anak-anak muda di Indonesia itu kreatif, inovatif, dan keren. Termasuk, pemuda di Kabupaten Garut itu ternyata keren-keren loh Betul ketika betul. kita masuk pada ruang dan organisasi yang, apa ya, mempunyai event-event atau kegiatan program yang positif, ternyata keren. Dan kerennya itu kerennya itu karena apa? Ternyata karena membaca, Iya. begitu ya. Yang saya lihat pemuda-pemuda di Indonesia itu kerennya karena membaca. Mereka ketika mereka membaca, mereka itu bisa menuliskan apa yang bisa mereka tuliskan dari membaca dan mereka itu bisa berpikir. Karena saya meyakini bahwa membaca itu adalah bahan bakar. Bahan bakar kita untuk berpikir, begitu. Karena anak-anak muda itu sering membaca, mereka juga bisa menyampaikan gagasan, mereka juga bisa menulis gagasan, bisa membuat buku, menuliskan buku, sehingga ini menjadi bahan bakar untuk mereka berpikir secara rasional dan punya orientasi ke masa depan, begitu. Jadi saya juga sudah, bangga begitu dengan Ya. teman-teman di Kabupaten Garut, tetapi mungkin yang jadi PR-nya, apa ya, rasa keinginan dari internalnya yang harus lebih diperkuat lagi pondasinya, itu sih. Siap. Betul. Jadi memang tadi ya, kalau secara langsung gitu ya kita lihat sebetulnya keinginan dan juga antusias dari masyarakat Garut ya, khususnya yang memang mungkin sering kali kita lihat secara langsung, kemudian termasuk di tingkat provinsi yang saya juga amati, bahkan di Indonesia secara umum yang mungkin kita lihat bersama bahwa untuk antusiasme masyarakat sendiri termasuk generasi muda itu sebetulnya ada. Keinginan untuk membaca itu ada. Kita lihat tadi ya di berbagai kegiatan Duta Baca Garut saja contohnya ketika hadir teras dialektika itu bahkan dari kuota yang kita tetapkan seringkali melebihi. Ketika ada kegiatan baca bareng ya seringkali justru kita terbatas dengan tempat begitu ya, Pak. Artinya apa? Artinya antusiasmenya itu ada gitu. Meskipun tadi PR-nya adalah masih banyak dari mereka itu yang mengikuti karena FOMO. Masih mengikuti kegiatan-kegiatan itu hanya karena, "Wah tempatnya bagus di sini, jadi ikutan deh baca," misalkan. Tapi justru di samping itu masih menjadi PR besar, Duta Baca Kabupaten Garut itu hadir. Bagaimana bisa lebih masif dalam menghadirkan program-program beragam, program yang lebih kreatif dan juga inovatif, sehingga yang tadinya awalnya FOMO, yang tadi awalnya esensi membacanya masih kurang karena hanya ikut-ikutan, tapi seiring berjalannya waktu bisa tumbuh karena hadir secara masif dan hadir dengan lebih beragam gitu. Jadi nanti ibaratnya ketika, ada kegiatan yang misalkan secara visual misalkan atau melalui tayangan misalkan di Instagram ataupun di media sosial, barangkali ada yang tertarik hanya dengan menonton untuk berliterasinya atau membacanya. Tapi kita hadirkan juga yang secara langsung teras dialektika bagaimana bisa diskusi secara kritis, secara langsung. Oh ternyata kita bisa menyaring gitu. Dari banyaknya program yang kreatif tadi akhirnya kita bisa menemukan, oh ternyata sebagian besar orang lebih tertarik ketika menonton tayangan di Instagram. Sebagian besar ternyata tertarik ketika ada circle baca. Sebagian orang tertarik ikut kegiatan literasi atau membaca ketika membacanya di perpustakaan. Nah, meskipun tadi menjadi PR kita bersama, tapi justru di sinilah Duta Baca bagaimana harus hadir tetap secara masif dan lebih beragam bahkan terus berinovasi untuk bisa hadir dalam meningkatkan literasi sesuai dengan keinginan masyarakat tanpa mengubah esensi membaca dan pemahaman membaca sebagai tadi bahan bakar dalam berpikir, berargumen, bahkan menjadi bahan untuk bisa menuangkan pikiran dalam berupa tulisan ataupun media lainnya begitu. Jadi saya juga sering berharap banyak gitu ya, bahwa teman-teman ini menjadikan membaca ini sebagai alternatif hiburan ya, Betul, bukan hanya tugas gitu kan. betul. Jadi, eee,
ini kan di sosial media kita itu di artikel bilang hampir 8 jam sehari ya. Mungkin nanti ada titik jenuhna scrollan wae bosan misalkan ya, Betul. mungkin coba deh baca satu novel misalkan Nah, gitu iya. nya, atau baca teu kuat novel atau panjang teh cerpen, Iya. ya. Kita kan banyak lah sekarang berseliweran cerpen-cerpen gratis atau di beberapa platform kayak Wattpad ya, itu kan kita bisa baca-baca gitu ya. Ini bisa menjadi ya mudah-mudahan ya, bahwa membaca itu alternatif hiburan. Betul, bukan sekedar menggugurkan kewajiban gitu. Iya. Heeh, Karena seringkali kan kita di sekolah membaca itu hanya sekedar karena tugas. 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 Kalau di kampus misalkan hanya sekedar mencari referensi untuk skripsi ataupun untuk tugas. Tapi betul tadi bagaimana nantinya dan mudah-mudahan bisa menjadi satu cita-cita bersama gitu ya. Mhm. Hadirnya kegiatan membaca itu justru menjadi alternatif ketika gabut misalnya Nah, atau Betul. ketika ada waktu kosong healingna naon membaca gitu Betul, kan. iya. putus cinta, baca novel Membaca. apa, ya, Betul, betul. daripada mikirin yang istilahnya sakit hati, patah hati, saya mau menamatkan kura-kura berjanggut, tahu? Nah, itu Berjanggut kan segini nih tebelnya nih. Oh, itu kan iya. jadi bahan Jadi ini kan satu biasanya Pak bentuk. move on itu lama ya untuk Heeh. sebagian orang. Itu kan dengan novel yang tebal ataupun dengan buku yang tebal itu bisa jadi bagian proses penyembuhan luka Iya, juga gitu. mudah-mudahan ya. Iya. Saya berpikir ya mudah-mudahan lah ini. Dan itu jadi cita-cita yang besar begitu Mhm. ya, yang harus ditanamkan oleh setiap orang. Keinginan dari kami, dari paguyuban sebetulnya memang membaca itu bukan hanya sekedar tuntutan, Mhm. tetapi memang satu kebiasaan yang harus dilaksanakan atau menjadi kewajiban pribadi istilahnya, begitu Bahkan sih. jadi satu pilihan keinginan gitu. Betul. Bukan sekadar tadi kebutuhan. Kalau kebutuhan kan ya mau nggak mau ya harus gitu. Tapi kalau keinginan akan selalu hadir untuk bagaimana jiwa kita itu bisa lebih sehat gitu dengan membaca. Adapun mungkin ada teman-teman yang terkendala, kan cenah baca buku kudu beli bukuna, misalkan Betul. saya misalkan pelajar nih misalkan ya, Iya, tapi jangan salah ya, di Garut ini kita punya perpustakaan ya, Betul, bisa betul. main ke sana kan gratis. 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 Ada juga mungkin, perpustakaan daerah, ada perpustakaan-perpustakaan lain. Betul, betul. Berikut di sekolah pun saya lihat kan update-nya di Garut update-update kan, di Iya. sekolah punya perpustakaannya Ya sendiri, bahkan itu sekarang tuh perpustakaan sekolah keren-keren gitu keren-keren ya. kan Keren. gitu ya. Jadi istirahat sambil nongkrong atau pulang sekolah gitu, sambil main itu kan di perpustakaan, baca Betul, buku, diskusi gitu ya. Dan ada juga mungkin yang digital betul. ya. Kita punya beberapa aplikasi. Kalau di Garut itu perpustakaan daerah punya aplikasi IBagendit, baca dina digital gitu ya. Kalau di provinsi ada Candil gitu ya. Kemudian kalau di tingkat pusat kita punya Ipusnas gitu. Ipusnas. Jadi sebetulnya banyak alternatif ya Pak yang bisa digunakan teman-teman masyarakat Garut khususnya dan masyarakat luas pada umumnya untuk bagaimana keinginan membaca itu bisa disalurkan gitu, bukan hanya berbicara ingin membaca tapi terbatas misalkan bukunya nggak Ya. ada, tapi justru sekarang tinggal kita memilih alternatif mana yang bisa kita gunakan, jalur mana yang akan kita tempuh, dan pilihan mana yang paling menarik untuk kita gunakan begitu. Jadi, udah nggak ada alasan lagi ya. Betul. Jadi sekarang keterbatasan itu bukan jadi alasan, tapi harus jadi satu loncatan untuk kita lebih kreatif. Nah, Banyak sekali kalau yang digital tuh yang legal banyak kan ya. Banyak, Kalau betul. ilegal mah jangan ya. Kasihan penulis, tapi kan Betul. banyak kayak di Ipusnas, Ibagendit, betul. Canil itu kan legal. Betul. Kita bisa pinjam, ya cuman mungkin kalau kendalanya ketika yang lagi baru itu biasanya ngantri dulu ya. Betul. Ya wayahna we eta mah, Betul. ngantri dulu Iya. gitu. Ya namanya juga kalau yang hits gitu ya. Nah, sekarang itu mungkin saya pengen tahu nih, Salma sama Jaki, cerita satu buku deh, satu aja, Iya. yang pernah dibaca atau mungkin yang sedang dibaca nih, buku apa? Boleh Teh Salma dulu. Kalau saya yang sedang dibaca itu karya Tresnani Moonlight. Hmm? Itu tentang manifestasi, begitu ya, manifestasi mimpi. Mengapa? Saya sebetulnya tipikal orang yang senang sastra dan juga dunia non-fiksi. Dunia fiksi begitu ya. Tetapi saat ini sedang lebih menekuni self improvement dan buku-buku non-fiksi begitu. Karena asupan-asupan yang hadir pada buku fiksi, saya rasa itu menjadi satu bacaan yang
bukan hanya menghadirkan satu cerita yang berlatar dan beralur begitu, tetapi buku fiksi ini, menghadirkan satu, bacaan yang membentuk karakter Iya. kalau menurut saya. Dan saat ini yang saya baca yaitu karya Tresnani Moonlight tentang manifestasi begitu, dan di buku Tresnani ini saya jadi terbuka pola pikirnya ketika kita punya satu tujuan di depan, ternyata kita harus meniatkan itu sedari awal, sehingga menjadi orang itu tidak boleh pesimis tetapi harus optimis begitu. Dan ini buku yang saya baca saat ini, tetapi buku-buku yang sering saya baca yaitu tipikal buku novel, fiksi begitu. Karya-karya di Indonesia itu sangat banyak dan saya senang begitu dengan baca-bacaan fiksi begitu, dan saya ingin memberikan rasa kesenangan saya ini kepada teman-teman begitu, bahwa membaca apapun itu ternyata menyenangkan. Tetapi betul, kita juga harus punya satu buku dulu untuk kita senangi untuk dibaca, dan itu akan membuka jendela kita senang dengan bacaan-bacaan yang lain begitu. Dan untuk teman-teman, eee, kalau saran dari saya silakan kalian baca fiksi begitu. Karena menurut saya fiksi itu membuka cakrawala pola pikir Betul. begitu. Karena di dalam buku fiksi ternyata dihadirkan tokoh-tokoh dengan karakter dan juga dengan proses kehidupan yang tidak selamanya kita pernah rasakan ada di posisi tersebut. Tetapi ketika kita membaca buku fiksi, ternyata kita bisa dihadapkan pada situasi untuk dapat menyelesaikan masalah tanpa kita juga pernah ada di posisi tersebut. Sehingga banyak sekali ilmu pengetahuan yang bisa didapatkan, dan teman-teman harapannya bisa membaca buku apapun itu. Tidak usah pilih-pilih, tidak usah melihat siapa penulisnya, tetapi bacaan apa itu pasti akan bermanfaat dan pasti akan ada satu pelajaran yang bisa didapatkan, begitu. Kalau saya sebetulnya untuk saat ini sedang menekuni banyak buku psikologi ya, Pak. Jadi kayak seolah-olah kembali ke masa perkuliahan karena tadi di awal saya ingin lebih berdampak, tapi saya ingin menceritakan kembali satu buku yang memang menjadi paling berkesan selama hidup saya gitu, di samping banyaknya buku yang pernah dibaca, itu adalah karya Indra Sugiarto yang Berlari di Tengah Hujan. Itu lagi-lagi menjadi buku favorit hingga saat ini, di mana buku tersebut menceritakan bagaimana satu proses kebangkitan seseorang, begitu. Satu kebangkitan individu ketika dihadapkan pada satu permasalahan, satu kegagalan, dan satu proses luka gitu. Hingga akhirnya buku ini pula menjadi asal muasal motivasi untuk saya pribadi menjadi, seorang penulis gitu ya, bukan seorang penulis tapi menuliskan gitu ya. Yang di karya pertama saya yang tentang penjahat dan makna hari esok. Itu lagi-lagi sering saya baca secara berulang, bagaimana saya kembali mengingat setiap perjuangan, setiap proses, dan setiap usaha kegagalan yang hingga pada akhirnya bisa justru memberikan Eee, hikmah gitu, memberikan satu motivasi besar, memberikan satu dorongan besar untuk bagaimana bisa bangkit lebih kuat, bangkit lebih hebat, dan bisa meraih apa yang dituju, begitu. Jadi karya Indra Sugiarto ini, eee, layak dan sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman baca, untuk teman-teman SMA, kemudian untuk yang lagi kerja, gagal cinta, ataupun yang lain, ini sangat recommended gitu ya. Saya baca berulang kali, dan selain itu, kalau saya pribadi sebetulnya sering tertarik gitu ya untuk membaca itu buku self improvement gitu ya. Jadi bagaimana kita, tentang diri sendiri, bangkit, kemudian bagaimana kita bisa, memanfaatkan peluang yang ada dalam diri kita untuk tumbuh dan berkembang, begitu. Saat ini kan kami sebagai generasi muda khususnya, apalagi yang baru keluar, dari perkuliahan, baru lulus, kadang-kadang kita itu hanya terpaku pada satu hal teoritis semata. Apa yang kita pelajari itu yang paling ideal. Apa yang kita pelajari itu yang menjadi tolak ukur keberhasilan seseorang, begitu. Tetapi menurut Bapak sendiri dengan pengalaman yang Bapak punya begitu ya, dan bisa diberikan kepada kami, masukannya kepada anak muda, proses untuk menuju tujuan yang kita harapkan atau kesuksesan tertentu itu seperti apa dalam praktisnya? Iya.
Ya ini mah cerita aja ya, Iya. bukan untuk menasehati atau gimana-gimana. Jadi, umur saya kan hampir 2 kali kalian lah, hampir ya. Ketika 2 kali. Dalam artian saya, bilang ataupun mau menjawab pertanyaan Salma ini hanya sebatas cerita ya, ngobrol Betul. apa yang saya alami gitu. Ini mungkin pernah saya sampaikan juga ketika ketemu dengan Salma. Salma, hidup itu selalu menuntut kita untuk tidak ideal, nggak adil hidup tuh. Iya. Ya, apa yang kita inginkan kadang terkabul, kadang enggak, kebanyakannya kan enggak. Iya. Iya, kebanyakannya enggak. Ini yang saya rasakan, ya hidup itu enggak ideal, enggak selalu apa yang kita inginkan gitu. Banyak sekali teman-teman saya yang jurusannya saya kan jurusan pendidikan bahasa Inggris, banyak sekali yang banting setir. Kan idealnya tuh jadi guru, jadi dosen, Betul. banyak sekali ada yang jadi pengusaha gitu ya. Ada yang di bidang lain gitu, S2-nya jadi ke bisnis gitu. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Ini membuktikan bahwa ya kita harus sedinamis itu ya, harus terus Betul. beradaptasi dengan, keadaan saat ini tuh apa. Ini mungkin kekhawatiran banyak orang nih sekarang dengan adanya AI. Ini kan penulis tuh pada khawatir bisa Betul. keganti. Betul. Itu relate dengan jurusan saya sebetulnya. Terus, banyaklah gitu Iya. AI ini banyak sekali akan berdampak. Tapi ini bukan menjadi sebuah ketakutan di kalangan masyarakat gitu Betul. ya. Karena sejatinya manusia itu salah satu skill yang luar biasa dari manusia itu adalah adaptasi. Ini jadi tantangan buat manusia, kumaha carana kita beradaptasi. Nah, saya rasa saya bisa cerita kayak gini, ya manusia mah kudu lihat peluang ya. Peluang apa yang di depan gitu ya, kita sambil ya tadi ya, misalkan aware ngelihat gitu ya peluang apa ke depan, prospek apa yang akan terjadi itu harus terus kita baca, ya baca kembali di bacanya. Kan membaca itu tidak hanya membaca buku sebenarnya Betul. kan, Iya. membaca lingkungan gitu ya, membaca alam sekitar ya kayak itu juga kan penting gitu ya, lihat keadaan politik gitu. Nah ini saya yakin anak Gen Z lebih lebih melek dan lebih Betul. pintar, Iya. dia bisa Lebih ngobrolin update juga. politik gitu nya, bisa paham apa yang terjadi di luar gitu, terus bisa ngambil tindakan-tindakan apa gitu. Ada kemarin itu saya lihat di sosial media nih, eee, sebuah band punk, saya lupa di kabupaten, di kota mana, yang beralih profesinya menjadi seorang petani Betul, iya. untuk menghidupi atau apalah, untuk menghidupi masyarakat atau gimana gitu ya. Itu kan keren ya. Dari sebuah hobi terus ngelihat ternyata prospeknya ini ketahanan pangan, itu kan keren gitu Betul, ya. betul. Jadi saya rasa, tinggal pinter-pinternya kita sih ya. Saya pun ngalamin sih ketika lulus gitu ya, udah selesai skripsi, saya gimana nih dunia kerja, itu alami lah. Apakah saya akan mendapatkan gaji yang layak gitu ya. Manusiawi ya, Pak, Manusiawi, perasaan aman-aman. itu dan memang masanya juga ya, Kak, Masanya, masanya kita merasakan itu gitu. kalau nggak ngerasain justru aneh, Betul. berarti nggak mikir. Iya. Dan Jadi nggak normal, Pak. nggak normal. Jadi nggak apa-apa gitu, saya misalkan khawatir tentang masa depan saya kerja gimana, dapat gaji nggak, bisa makan nggak, bisa dapat pasangan nggak, itu kan momen-momen kalian gitu, nggak apa-apa. Ya selama positif jalanin aja dulu, dibarengin dengan ikhtiar, ngelihat peluang, maksimalkan diri itu juga penting. Dan ini mungkin tadi Salma masih ada waktu, Desember wisudanya, ya Betul. mungkin cari peluang lain lah apa gitunya, cari kegiatan volunteer atau memaksimalkan di paguyuban gitu. Cuman pesan saya itu selama gerak gitunya, gerak we lah gitu, tong cicing karena yang membunuh dari dalam tuh diem, Betul. pikiran. Betul. Sepakat. Harus menyibukkan diri, Pak. Itu Dan yang itu paling benar-benar kalau Jaki pribadi ya terasa gitu, bahkan dari semasa kuliah karena dari zaman SMP, SMA itu terbiasa kegiatan ya. kegiatan ketika ada masanya. Misalkan pernah waktu itu pas pulang libur semester 3 hari diam di rumah, maksudnya nggak ada kegiatan dan itu malah sakit Iya, gitu. Jadi ya dengan sekarang waktu yang lebih panjang, betul tadi ya, bagaimana kita memanfaatkan setiap peluang untuk terus gerak iya gitu. gerak. Betul. Tong karena
Ya lingkungan tuh kan bahayanya. Kita mungkin kalau generasi sekarang itu terpapar lingkungan dari sosial media, yang mana itu lebih cepat. Bahkan ada banyak yang artikel bilang bahwa kapasitas otak kita itu sudah nggak cukup lagi nih memuat saking banyaknya informasi gitu. Over. Jadi, wah itu liur sih. Itu Iya. kan itunya itu juga tapi yang paling bahaya juga kan dalam diri gitu. Kalau misalkan motivasi udah padam, itu kan Males bahaya. ya. Betul. Udah malas, udah nggak ada motivasi lagi, udah mati we gitu. Jadi kayak zombie lah mungkin. Iya. Hidup tapi udah nggak ada semangat gitu. Itu Iya, kan lebih nggak ada bahaya arah lagi. ya. Nggak ada arah. Itu lebih bahaya lagi. Yang mending ayeuna mah, saya lieur ya, teu naon. Saya lieur misalkan misalnya ini mah misal ya, tapi jangan misalkan ngelamar ke sini gagal, nggak apa-apa. Misalnya teu naon, gagal itu proses gitu, teu naon. Yang penting mah kita jangan patah semangat gitu. Betul. Dan saya yakin lah sapirakunya kita makhluk yang berkegiatan positif, nggak ada dampak dari universe ya. Jadi kan pasti mendukungnya, semesta oge pasti mendukung kalau kita positif. Semesta mendukung. Ya, Amin. sapiraku gitu. Amin, amin. Sapiraku. Iya. Mudah-mudahan ya, insyaallah lah bisa. Tinggal menikmati aja. Siap. Oke. Ada Jaki ada nggak? Kalau dari Jaki mungkin ya kalau tadi Teh Salma secara personal untuk kita bagaimana ke depannya terutama setelah melewati fase S1 ini, kalau Jaki mungkin mewakili teman-teman pengurus di Paguyuban Duta Baca Kabupaten Garut mungkin lebih ke Bapak juga mewakili Ya. masyarakat Kabupaten Garut, kira-kira ada keinginan lebih atau ada apa yang diharapkan untuk Paguyuban Duta Baca Kabupaten ke depannya, sehingga mungkin ini menjadi, masukan dan juga bahan untuk kita terus berdinamika, terus meng-upgrade organisasi ini bisa lebih berdampak dan, bermanfaat secara nyata dan lebih luas di masyarakat Kabupaten Garut, begitu. Saya tuh gini, Jak. Nah, ini juga namanya ikhtiar ya. Kita programkan bareng-bareng. Cuma saya nggak tahu gimana caranya. Tapi saya tuh sering menggambarkan kayak gini. Nanti mah obrolan di tongkrongan itu adalah, "Mana keur baca buku naon euy?" Nggak misalkan gosip. Misalkan artis anu gini, sorry ya. Mohon maaf bukan berarti itu saya merendahkan obrolan kayak gitu. Tapi saya tuh membayangkan nanti mah saya telah membaca buku misalkan Madilo. Menurut saya ini salah nih. Jadi tongkrongan di kafe itu jadi debat, misalkan ngobrolin buku Iya. atau ngobrolin tentang sebuah inovasi. Saya lagi ngembangin sebuah produk, misalkan padi, yang mana 1 bulan ini bisa langsung panen misalkan. Misalnya, nah itu kan untuk menuju ke arah sana otomatis kan harus diperbanyak bacaannya ya. Harus Betul. dipupuk ya. Harus dipupuk kan ya. Eee, jadi nanti tuh di tongkrongan itu bukan hanya sekedar, ya tadi, kayak tadi misalkan ngobrolin si A, ngobrolin si B, ataupun nanti yang patah hati teh imbas nanti ya ke baca buku, saya membayangkan kayak gitu. Nah ini mungkin nanti, paguyuban duta baca, berikut juga kalangan masyarakat yang sedang nonton ini juga, ya itu kuncinya kan di situ, gimana caranya kita membudayakan untuk bacanya. Saya pribadi juga ya maksain diri sih, gimana caranya baca we gitunya. Baca, saya kan udah ada keluarga, gimana saya supaya anak saya mencontoh gitu juga sebuah usaha saya gitu. Karena kalau ini tidak menjadi gerakan bareng-bareng susah juga ya. Iya. Betul. Harus jadi gerakan bareng-bareng. Ini masyarakat, pemerintah selaku pemangku kepentingan yang bikin kebijakan-kebijakan yang bagus gitu. Tapi ya di lingkungan keluarganya sendiri pun harus menjadi pondasi Betul. juga gitu. Jadi nanti teh terbentuk obrolan tuh kayak gitu. Henteu jadi misalkan orang yang lagi baca di tempat umum teh bukan hal aneh. Itu sudah jadi budaya we gitu. Budaya, membentuk budaya. Betul. Budaya sambil makan cilok teh ya kieu we gitu nya. Ataupun mungkin biar lebih kegenjetan bacanya di HP, e-book atau apa ya gitu kan. Tiba-tiba kan ke tukang cuanki bukannya Ipusnas. Iya. Sambil nunggu antrian, Heeh, satu gitu. paragraf ya. Satu paragraf. Jadi bahkan mungkin nanti mah obrolan-obrolan yang itu ya yang saya harapkan itu obrolan-obrolan cerdas lah, obrolan-obrolan yang istilahnya Iya. membuat perubahan-perubahan positif untuk peradaban Betul. gitu. Kumaha carana ayeuna BBM naik. Wah, ada inovasi baru nih karena Iya. saya telah membaca riset ini, membaca buku ini gitu. Dibantu misalkan diskusi kumaha kita bentuk, kumaha lah carana gitu.
Dan tadi ada beberapa program yang istilahnya insya Allah ngebantu kayak Teras Dialekta, itu kan memicu masyarakat, "Oh heuhnya ternyata manfaat membaca itu ini, oh ternyata manfaat membaca itu bisa membuka ruang-ruang diskusi." Da ayeuna kieu Jak, kalau misalkan kita diskusi, ya mohon maaf ya dengan misalkan nggak nyambung gitu ya kita juga kadang kumaha gitu. Tidak Rugi. Karena tidak satu nggak ada frekuensi. impact-nya Nah, juga. bahasa kalian mah tidak satu frekuensi gitu. Vibes-nya beda. Jadi agak canggung juga gitu. Iya. Tapi kalau misalkan baca sudah jadi budaya gitu, itu tuh nyambung, obrolan teh nyambung we gitu. Dan tahapan akhir dari sebuah pembelajaran itu kan menciptakan sesuatu Iya. gitu kan. Itu tahap akhirnya kan. Kamu udah bikin naon kayak begitu kan. Pertanyaan teh itu kan. Dampak yang tadi Betul. kalian sampaikan kan, pengen jadi duta baca itu yang paling penting itu dampak. Ya salah satunya membuat karya apa gitu. Terus, dengan banyaknya baca, dengan banyaknya pengetahuan, ini kemarin tuh saya lihat podcast siapa lah lupanya. Kalau di luar negeri kan menjadi seorang pengusaha itu adalah mindset ya, bukan Betul. pilihan Iya, akhir. betul. Iya. Kalau kita justru Pilihan pilihan akhir terakhir Pilihan ketika akhir. nggak keterima kerja, Iya. nggak ada peluang masuk kerja, nggak ada peluang untuk kerja sama orang lain, barulah Opsi opsi terakhir. terakhir jadi buka wirausaha. bisnis. Iya, Dan bukan itu pun jadi tanpa dibekali dengan ilmu yang cukup. Nah, Hingga akhirnya kadang, bisnis mah gagal wae. Karena justru sebetulnya mindset-nya salah dari Iya. awal nah gitu. itu makanya kalau misalkan ayeuna masyarakat kita sudah terbiasa dengan literasi yang kuat, bagus, ketika dia terjun apapun ada dasar ilmunya. Betul. Betul. Arek jualan, aya ilmu Iya. jualanna gitunya, kumaha melayani konsumen, kumaha bikin produk yang bagus, kumaha supaya tidak boncos ngiklan, itu kan membaca Betul. basic-nya. Membaca. Ya, kita bareng-bareng ya. Iya, Kita mudah-mudahan. bareng-bareng, sehingga sebuah suasana itu bisa terwujud. Saya sih harapannya gitu, Jak. Jadi engke mah, teu aneh we gitu ningali barudak teh keur maruka buku gitu ya, teu aneh we, enggak lagi misalkan gadget teh, lagi scroll-scroll baca buku gitunya yang terbaru gitu. Saya itu harapan. Ya, mudah-mudahan dan juga ini Mudah-mudahan. menjadi cita-cita kita ya di paguyuban dan juga masyarakat Garut ya, Pak, lebih tepatnya khususnya gitu. Untuk bagaimana nanti budaya baca ini bukan sekedar ya slogan gitu. Heeh. Mari kita tingkatkan budaya baca tapi memang menjadi satu aktivitas yang benar-benar terlaksana dan juga bisa lebih mencapai cita-cita bersama untuk menuju masyarakat Garut yang lebih literat Literat. begitu. Amin amin. Ini pertanyaan terakhir mungkin dari Primaries Podcast untuk Jaki dan Salma. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman yang sedang menyaksikan sekaligus closing statement. Silakan. Untuk teman-teman yang sedang menyaksikan tayangan ini, barangkali ini, menjadi satu hal yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman bahwa pada dasarnya lingkungan itu kita yang menciptakan sendiri. Iya. Kita akan tumbuh pada lingkungan yang seperti apa adalah pilihan kita. Dan di Kabupaten Garut dihadirkan begitu banyak kesempatan, begitu banyak peluang untuk anak muda untuk menciptakan lingkungan positifnya. Dan kami hadir sebagai Paguyuban Duta Baca Kabupaten Garut untuk menjadi lingkungan teman-teman, untuk menjadi lingkungan para pemuda di sini untuk sama-sama kita beriringan menjadi, masyarakat Garut yang literat. Iya. Sehingga harapannya setelah ini kami ingin lebih banyak lagi bergandengan tangan dengan teman-teman untuk menciptakan satu vibe, satu frekuensi untuk menuju Kabupaten Garut yang lebih baik, untuk menuju cita-cita yang kita harapkan, begitu. Terakhir untuk teman-teman para pemuda di Kabupaten Garut, tidak usah takut untuk berekspresi, tidak usah takut untuk menciptakan tantangannya sendiri karena ini adalah waktunya teman-teman, karena ini adalah kesempatannya teman-teman, dan silakan untuk menunjukkan bahwa kita sebagai pemuda di Kabupaten Garut tentunya punya kapasitas yang lebih ternyata dan kita itu keren. Begitu. Terakhir, kalau kita tidak ingin terjatuh, kita harus terus mengayuh. Mengayuh di sini yaitu untuk dapat mencapai cita-cita kita, mencapai mimpi kita, dan yang paling penting jangan lupa membaca. Gitu. Oke, luar biasa sekali ya tadi pesan dari Teh Salma dan, pesan yang sama juga untuk teman-teman yang saat ini sedang bersekolah, saat ini sedang berkuliah, saat ini sedang mengerjakan skripsi, sedang bekerja. Ingatlah bahwa lelah adalah satu hal yang lumrah begitu ya dan
itu sudah pasti akan kita lalui. Kemudian ketika kita merasa capek, kita merasa berada di titik yang tidak biasa, itu justru hal yang biasa Ya. dan itu hal yang normal, bahkan wajar ketika kita melalui hal itu. Tapi satu hal yang pasti bahwa di balik kegagalan dan rasa lelahnya yang kita alami, ada satu pilihan untuk kita bisa bangkit, kita bisa lebih kuat, dan kita bisa hadir dengan versi lebih baik dari diri kita, dan tentunya banyak ruang yang bisa dipilih untuk bisa kita berdampak, bermanfaat. Salah satunya adalah bagaimana kita hadir ke lingkungan yang positif, termasuk insya Allah mudah-mudahan Duta Baca hadir sebagai lingkungan yang menjadi pilihan untuk teman-teman. Dan terakhir, jangan lupa untuk terus mengekspresikan apa yang teman-teman rasakan, jangan pernah memendam perasaan, dan jangan pernah lupa untuk makan, karena hidup perlu tenaga dan perlu energi. Itu saja, dan terakhir jangan lupa membaca. Baik, hatur nuhun pisan ya Salma dan Iya, Jaki untuk sama-sama, Bapak. obrolannya. Mudah-mudahan sayembaranya lancar ya. Amin, amin. Kemudian nih proses selanjutnya nih buat Salma sama Jaki ya. Entah itu peluangnya di S2, entah itu peluangnya apalah gitu Iya. ya, terbuka langsung ke dunia kerja, mudah-mudahan lancar juga Amin, ya. amin. Salam juga buat teman-teman paguyuban yang lain ya Siap, di Duta Baca Kabupaten Garut. Nuhun ya. siap, Hatur Pak, nuhun lagi, hatur Bapak. nuhun. Teman-teman itulah paguyuban Duta Baca Kabupaten Garut periode 2026-2027. Terima kasih.